Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran kami. Tolonglah kami, pimpinlah kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami masing-masing, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, supaya dapat menjalankan Zoom meeting ini dengan baik. Berkati semua koneksi jaringan supaya berjalan dengan baik dan seluruh aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Love of Jesus, sweet and marvelous the love of Jesus, sweet and marvelous the love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Siapa yang tahu lagunya? Mari kita berdiri ya. Berdiri pakai gerakan. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Oke. So, lagunya dulu ya, lagunya dulu. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Lagi. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Bagus, ada yang sudah pandai gerakannya. Oke, kita ulang ya. The love of Jesus and marvelous. The love of Jesus and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Okay, have a seat, please. Hari ini kita mau belajar tentang orang-orang yang aku hargai. Kita akan melihat videonya dulu. Adalah seorang perempuan yang baik yang bernama Hana dan suaminya bernama Elkana. Mereka taat kepada Tuhan dan suka memuji Tuhan serta menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia tidak dapat memiliki seorang anak karena Hana mandul. Dia menginginkan seorang bayi. Oh, betapa dia sangat menginginkan seorang bayi. Dia menunggu, berdoa, berharap, dan menunggu lebih lama. Tidak ada bayi yang lahir. Setiap tahun Hana dan suaminya pergi untuk berdoa, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas.
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. kata-kata Eli memberikan harapan kepada Hana. Dengan segera sukacita memenuhi hati Hana. Tuhan ingat kepada Hana dan menjawab doanya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. tetapi akankah Hana ingat akan Tuhan dan janjinya kepada Tuhan? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan di Silo seperti yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Hana berkata kepada suaminya, Nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Tuhan menghargai iman Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri untuk Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ia menolong Imam Eli dalam melayani Tuhan. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Fineas juga ikut melayani Tuhan. Samuel anak yang rajin sekali bekerja. Ia jujur, suka mendengarkan nasihat. Dia rajin membersihkan rumah Tuhan, suka membantu Bapak Eli. Sedangkan Hofni dan Fineas meskipun sudah besar, mereka malas, pemarah, tidak jujur, tidak menghormati Tuhan, rakus. Mereka suka mencuri daging persembahan milik Tuhan. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Walaupun Imam Eli sudah menegur Hofni dan Pinehas, tetapi mereka tidak mau mendengar, terus saja berbuat jahat. Seharusnya Imam Eli menghukum anak-anaknya yang jahat, tetapi Imam Eli tidak melakukannya. Suatu malam Samuel mendengar suatu suara memanggilnya. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?
Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, Samuel anakku. jawab Samuel, Ya Bapa, Apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan. Tuhan akan menghancurkan semua keluarga Eli karena Hofni dan Pinehas sangat jahat dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang-orang Filistin, Hofni dan Pinehas tewas. Ketika Imam Eli mendengar anak-anaknya sudah mati dan tabut Allah sudah dirampas, ia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan ia mati hari itu juga bersamaan dengan kematian anaknya. Jenora, kamu sudah lihat cerita Samuel dan Imam. Apakah sifat baik Samuel yang kamu dengar dan lihat, Jenora? rajin membersihkan tempat ibadah. Rajin membersihkan tempat ibadah. Oke. Sekarang si Jovan, apa sifat yang baik dari Samuel selain rajin? Membersihkan tempat Tuhan. Udah yang lain. Yang lain selain membersihkan. Samuel, jujur. Oke. Sion, Dengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sapier, apa sifat Samuel yang baik selain itu? Dengar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat Efesus 6 ayat 1. Bapak Eli bukan orang tua Samuel. Ya, Bapak Eli bukan orang tua Samuel, tapi Samuel taat kepada Bapak Eli. Siapa saja yang disebut orang tua bukan hanya orang tua kandung, tapi orang tua itu orang yang lebih tua dari kita. Itu dihormati, dihargai. Seperti Samuel yang menghargai Bapak Eli. Oke, si Geovano, apa saja sifat anak-anak Bapak Eli, Hofni dan Pinehas? Apa sifatnya yang kamu dengar dan lihat? Jahat. Jahat, apalagi? Krista.
Serakah dan suka mencuri. Serakah dan suka mencuri. Daryl, apa yang dicuri? Makanan Tuhan. Iya, makanan Tuhan. Berupa apa makanannya, Hazela? Daging. Iya, daging persembahan, ya. Yemima, selain rakus, serakah, suka mencuri daging persembahan, apalagi sifat anak-anak Bapak Eli? Tidak jujur, Miss. Tidak jujur, iya. Bohong ya. Selain itu, Gwenesa, apalagi sifatnya? Tidak patuh sama omongan Tuhan. Tidak patuh dengan orang tuanya, dinasehati tidak mau mendengar. Iya. Apalagi Sarana? Tidak mengikuti kata Tuhan. Tidak mengikuti kata Tuhan, tidak menghormati Tuhan ya, karena mencuri daging persembahan milik Tuhan. Iya, apalagi Beneta sifatnya? Jahat kepada Allah. Jahat kepada Allah. Iya, satu lagi sifatnya yaitu jawab Daniel. Malas. Marah-marah. Malas, ya. Malas. Oke, dengarkan Miss-nya menjelaskan. Tuhan melihat dari sorga. Ada seorang anak yang baik. Namanya Samuel. Samuel anak yang rajin. Samuel anak yang jujur. Samuel anak yang mendengarkan nasihat. Kalau dipanggil dia sama Bapak Eli. Samuel, Samuel. Lalu Samuel jawab, ya Bapak Eli. Nah, ya, Samuel orang yang patuh, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, walaupun Bapak Eli bukan orang tua Samuel, tapi Samuel menghargai orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Ya, kamu juga, siapapun orang yang lebih tua dari kamu harus dihargai. Orang tua, kakaknya, abangnya yang lebih tua, guru-guru, pembantunya di rumah juga harus dihargai. Ya, lihatlah anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, rakus, malas, suka merampok daging persembahan. Ya, lalu apalagi yang dilakukan Hofni dan Pinehas? Ada orang yang membawa daging persembahan di rumah Tuhan, mereka rampok, belum lagi direbus, dikuali dengan matang, sudah diambil, sudah dimakani. Tuhan melihat ini orang tidak menghormati Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Bapak Eli sudah bilang, janganlah begitu nak, gak boleh gitu nak. Ya, tapi Bapak Eli tidak menghukum anaknya. Akhirnya apa? Tuhan menyalahkan Bapak Eli karena tidak menghukum anaknya yang jahat. Jadi kalau anak nakal itu memang dihukum nggak apa-apa, ya. Orang tua yang menghukum anaknya kalau anaknya nakal itu orang tua yang baik. Kalau kamu dimarahi orang tuamu, kalau kamu dicubit sama orang tuanya, kalau kamu nakal itu tandanya orang tuanya baik, ya. Itu dia. Lihat Imam Eli tidak mau menghukum anaknya meskipun sudah salah. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sendiri menghukum seluruh keluarga Bapak Eli. Akhirnya Hofni dan Pinehas mati, meninggal mereka ya. Waktu ada peperangan melawan orang Filistin, tentara-tentara Filistin membunuh anak-anak Bapak Eli. Bapak Eli mendengar anaknya sudah mati, lalu dia kaget. Anak saya sudah mati, Hofni dan Pinehas sudah mati. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Eli waktu duduk di kursi, dia mendengar bahwa Hofni dan Pinehas sudah mati. Dia terjatuh dari kursi, akhirnya lehernya patah, mati juga Bapak Eli. Tapi Samuel, lihatlah Samuel. Samuel anak yang baik, Samuel anak yang mendengarkan nasihat, Samuel anak yang rajin. Tuhan memilih Samuel, Tuhan memanggil Samuel menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Ya, sekarang si
Karissa. Karissa senang tidak kalau Tuhan memberitahu kepada Karissa, Karissa, kata Tuhan, saya akan membuat seperti ini di dunia. Senang tidak Karissa? Senang, Miss. Senang ya? Iya. Hanya Samuel yang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel, anak yang baik. Jadi kita bisa melihat Tuhan senang dengan anak yang baik, anak yang mendengarkan nasihat, anak yang jujur, anak yang rajin. Tuhan tidak senang dengan anak yang bohong, anak yang malas, anak yang rakus, anak yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan tidak senang. Ya, oke. Jadi siapapun orang yang lebih tua harus dihargai. Kalau gurunya marah di sekolah oleh karena kamu nakal, pukul temannya, tumbuk temannya, itu sudah salah. Lalu dihukum sama gurunya, itu tandanya gurunya baik. Ya, kalau kamu nakal di rumah, berantem sama adiknya atau pukul adiknya, berdarah adiknya, lalu mamanya, papanya menghukum kamu, itu tandanya orang tua yang baik. Kalau salah ya dihukum ya. Ya. Lihat, Bapak Eli tidak hukum anak-anaknya, cuma bilang jangan begitulah nak, nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya apa? Tuhan salahkan Imam Eli, ya, tidak menghormati Tuhan anak-anaknya. Akhirnya satu keluarga pun dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang panggil kakek di keluarga Bapak Eli. Waktu istri Hofni dan Pinehas ya sedang hamil, didengar suaminya sudah meninggal, akhirnya kakek juga, ya akhirnya mati waktu hamil. Tidak ada yang manggil kakek lagi. Tuhan marah kepada anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kalau kamu disuruh orang tuanya, Pito, kalau mau berdoa, kalau mau tidur berdoa dulu ya Pito, iya mama, itu mendengarkan. Ya, Bagas Tanta, kalau sudah bangun tidur berdoa ya Bagas. Iya papa, nah, itu mendengarkan anak baik. Petra, kalau mau makan berdoa dulu ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan makanan, sudah berkati mama papanya. Iya papa mama, gitu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi lihat Samuel, orang tua Samuel, papanya namanya Elkana, mamanya namanya Sihana. Dulu mamanya tidak punya anak. Mamanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau punya anak. Nanti kalau saya punya anak, saya berikan anak itu kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di Silo. Kerjaan Samuel di Silo di rumah Bapak Eli apa? Nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersih-bersihkan, rajin dia. Ya, itu dia. Setelah Samuel lahir, setelah Samuel tidak minum ASI lagi, maka mamanya mengantar dia ke rumah Tuhan. Mamanya tepat janji, diantar Samuel. Akhirnya Tuhan melihat ada anak yang baik, ada anak yang jujur, ada anak yang takut Tuhan, ada anak yang mendengarkan nasihat. Itu Tuhan suka. Lalu Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Waktu kita sangat singkat. Silakan tunjukkan icon thumb kalau mau bertanya. Icon thumb supaya bisa panggil dari sini. Kalau ada yang mau bertanya, icon thumb. Iya, nggak ada ya. Sekarang ibu guru yang tanya. Axel, apa pekerjaan Samuel di Silo? Mendengarkan Tuhan. Iya, mendengarkan Tuhan. Kenjo, apalagi pekerjaan Samuel di Silo? Mengepel. Mengepel, oke. Ya, jadi pekerjaan Samuel di Silo adalah sebagai seorang pelayan Tuhan. Oke, waktu kita sudah hampir habis. Jangan lupa mengerjakan, ada tugas yang dikirim di PDF, ada 4 soal, ya. 4 soal, lihat tugasnya. Nanti dikumpul tanggal 12 Agustus. Minggu depan dikumpul ke sekolah bukunya ya.